Wa iza maradtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Lihat kata-katanya. Ketika aku sakit. Sakit itu dari mana? Dari aku. Bukan dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan sakit, tidak pernah menciptakan penyakit. Ketika aku sakit, sakit itu urusanmu dengan dirimu sendiri. Profesor Kazuo Murakami menyatakan sakit itu kontribusi jiwa yang kotor 50%. Sakit itu kontribusi pikiran yang keliru 25%. Sakit itu dari hubungan sosial yang terganggu 15%. Jadi kalau jiwanya kotor, pikiran pasti kotor, hubungan sosial terganggu, sudah pasti rubuh tubuhnya. 50%. Tambah 25%. Tambah 15%. Sudah 90%. Gaya hidup, makan sembarangan itu cuma berkontribusi pada kesehatan itu 10%. Apa yang selama ini dilakukan? Ketika kita sakit, tubuh kita rubuh, kita minum obat, kita pergi ke dokter, kita pergi rumah sakit. Boleh? Boleh. Tapi itu hanya menyembuhkan akibatnya. Hari ini disembuhkan, hari ini makan obat, besok sakit lagi. Karena kita menyembuhkan akibatnya. Makanya sekarang di mana-mana sedang rame penyembuhan secara holistik. Whole, keseluruhan. Gimana caranya? Ada yang keliru memaknai holistik. Urusi tubuhnya, urusi pikirannya, urusi jiwanya, semuanya. Keempat unsurnya diurusi, namanya holistik. Bukan. Tindakannya satu saja, tapi hasilnya holistik. Jadi kalau kontribusi penyakit tubuh ini 50% berasal dari jiwa, urusi jiwa. Siapa jiwa? Siapa jiwa? Dan ketika kamu sakit, dia yang menyembuhkan aku. Ketika aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Gimana cara proses menyembuhkan diri kita? Tingkatkan saja kesadaran jiwa kita. Siapa jiwa itu? Jiwa itu Nur Insan. Nur Insan itu punya bosnya, namanya Nurullah dan Nur Muhammad. Izinkan Nur Insan itu mengakses Nurullah dan Nur Muhammad. Izinkan jiwa itu bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Izinkan dia untuk mengakses alam-alam yang tinggi. Saat dia mengakses alam-alam yang tinggi, jiwa menarik energi dari kemurniannya sendiri. Apa yang terjadi? Naik kesadaran. Begitu kesadaran meningkat, kapasitas kita untuk mencintai diri sendiri pun meningkat. Apa yang terjadi? Pikiran mulai terkendali, tidak terjebak benar salah, masuk ke dimensi yang lebih luas lagi. Tubuh menjadi sehat. Sistem kelistrikan di otak sini menghasilkan endorfin, menghasilkan dopamin, menghasilkan serotonin, bukan menghasilkan hormon-hormon yang berbahaya seperti adrenalin. Lihat orang-orang yang dalam kehidupannya cemas, takut, sistem kelistrikan di pineal gland-nya terus memproduksi hormon-hormon yang sangat menakutkan. Namanya hormon adrenalin. Hormon itu sangat merugikan. Dan ketika hormon diproduksi secara berlebihan, sistem kelistrikan otak kita terganggu, sistem kimiawi tubuh kita terganggu, ya rubuh tubuhnya, sakit jadinya. Pegang gelas jatuh, padahal umur baru 40. Diajak jalan sama saya, naik sedikit saja, payah. Saya suka ngetes kalian, bukan suka saya ajak jalan. Nanjak sedikit saja udah ngeluh. Dibawa ke Gunung Padang ngitung tangga. Apalagi kalau saya bawa ke Jabal Nur. Dulu banyak tuh, saya bawa jamaah. Dari sini bawa tongkat. Saya bilang ntar tongkatnya saya lepasin, saya lemparin. Saya ajak ke Jabal Nur. Saya kasih resepnya seperti hidup. Hidup tuh sehari-sehari. Jangan setahun-setahun kelamaan. Sehari aja tuntaskan. Baru mikirin besok sehari. Itu sehari-sehari hidup itu. Sama naik tangga. Jangan mikirin 378 tangganya Gunung Padang.
naikin aja satu-satu. Satu, jangan lihat ke atas. Satu, tahu-tahu udah di atas. Itu ilmunya sederhana. Ya, jangan mikirin Quran 30 juz, sejuz aja. Tahu-tahu 30 juz. Jangan mikirin Quran 6.666 ayat. Sudah seayat. Lama kelamaan 6.666 ayat. Banyak yang nanya kepada saya, gimana ayah bisa menghafal Quran 30 juz? Kalian karena mikirnya 30 juz. Saya dulu nggak mikir 30 juz, mikirnya satu ayat, terus aja ngereyeh, nikreh. Kan kelamaan juga sembuh, tuntas. Paham? Jadi, maaf nih, yang sakit-sakit, gimana cara menyembuhkannya? Sembuhkan dulu jiwamu. Gimana cara menyembuhkan jiwa? Pertemukan jiwa dengan sumber aslinya. Pertemukan jiwa dengan Allah dan Rasulnya. Biarkan dia menyerap energi dari alam yang tinggi. Bisa. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan di dalam dirimu sendiri. Masa kata-kata Allah itu nggak dibuktikan? Allah tuh nggak mungkin bicaranya sembarangan, betul? Wa iza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit dia yang menyembuhkan. Jadi ketika aku sakit, nah, apa yang terjadi selama ini? Ayo, kalau sakit gimana? Ya Allah, kia-kia ting. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan. Kira-kira apa jawaban Allah? Emang gue pikirin. Jadi Allah itu sudah bersamamu, di dalammu, bersamamu. Kok enggak dirasakan kata Allah kehadiranku bersamamu? Aku manunggal, aku menyatu, tidak pernah terpisah dari dirimu. Sadari saja kehadirannya. Makanya kalau tubuh ini sedang sakit, pertama pahami bahwa organ tubuh kita sedang memberikan sinyal kepada kita. Tubuh sedang bicara. Dengar. Karena tubuh itu bicaranya dengan sakit. Ketika lambung saya sedang bicara, dengerin aja. Sensasinya dirasakan aja. Tapi sambil dirasakan itu, bilang sama lambung, yes, saya mengerti kata-katamu. Karena saya tidak teratur makan, pagi-pagi malah sarapan. Oke, saya sudah bisa menangkap pesanmu. Mulai besok saya rubah, besok sarapan. Kenapa sih sarapan aja susah? Tuh hoyong. Kalau nunggu hoyong itu sudah rusak tubuh kita. Nih saya kasih tahu, kalian baru makan ketika lapar, udah rusak tuh tubuh. Ibarat gedung itu alarmnya sudah bunyi. Kalau gedung alarmnya sudah bunyi, sudah kebakaran belum? Sudah terjadi kebakaran, karena yang membuat alarm itu bunyi kan sebetulnya suhu tinggi. Ditangkap oleh sensor, jadi kontak jadinya bunyi. Ngerti ya tuh seetik. Jadi kalau gedung itu sudah bunyi, alarmnya itu sudah kebakaran. Jadi kalau haus itu sudah dirasakan, itu sudah rusak tubuh kita. Kalau lapar itu sudah rusak. Jadi tubuh itu hanya ingin dipahami. Tolong dong, jangan nunggu lapar. Dahar atuh. Jangan nunggu haus. Makanya minum setiap jam. Bade ngaleut, teu hoyong. Terus teu hoyong. Ngabelaan hoream. Rajen teh hari kersa teh nginum. Herang ieu mah. Kudu nu ngadagleg wae si eta mah. Rajan teh daek inum kudu nu giung wae. Mun teu giung pahit, kudu nu ngagibleg wae. Kumaha? Teu karunya-karunya teh kanu awak.
Ciherang, haneut sakedik. Jangan berlebihan juga. Ada juga yang abdi mau resep Cipanas, hati-hati. Mun panas teuing itu usus jadi terluka. Nyakola saeutik. Tubuh kita itu paling tinggi suhunya 36 derajat. Makanya minum yang paling bagus itu cai haneut, lain cai panas. Ya mau regot, ya rusak. Karena usus dan lambung kita begitu dapat air panas terluka. Minum wae can lulus. Tong tiis teuing, tong panas teuing, haneut kuku disebutna teh sekitar suhu 3 sampai 36 derajat. Itu mun panas keneh tong diuyup. Iya mah begitu ningali ke kafe, kopi panas 10.000. Kopi dingin 20.000. Neng, kopi panas. Dasian kaburu dingin, bayaran 20.000, buru-buru diuyup. Aduh. Ternyata nutiis mah mahal. Dasian kaburu tiis. Nutiis mah 20.000. Jadi mumpung panas diuyup we. Udah 10.000. Jadi ngaji spiritual itu harus ada ketawanya, ya biar sehat. Ketawa itu sakral, ketawa itu suci. Ya kalau udah bilang, oh, tong seuri setan, nah itu, nu setan teh nu nitah tong seuri. Ya jadi ketawa itu sakral. Lihat orang-orang yang jarang ketawa, lihat, jika juring. Poek banget, tidak ada endorfinnya, ya gitu. Ketawa, nyanyi, ya makanya. Kalau saya kan ngecek kemajuan spiritual kalian, saya suruh joget aja. Dari joget tuh saya lihat, ya jangan kemana-mana. Ya. Iya, hese, lengan kamana, suku kamana, iya, kalau tujumpalik. Terbalik dah diajar spiritual. Jadi kalau orang yang spiritualnya tinggi itu bebas, tidak jaim, disuruh nyanyi, disuruh joget aja nikmati. Joget tang nurutan batur. Yang batur gitu turutan. Beda. Kahayang awak sorangan we kumaha gitu ya. Gitu ya aya Asep. Ayo Asep mah pinter tuh. Silat bisa, karate bisa. Jurusnya kayak cililin, bukan cimande. Iya, makanya kemana-mana teh toleh nyoren bedog we, jeung pacul. Da silatna make bedog. Ya, hasilnya luar biasa ya. Baik, perhatikan saya. Jadi kenapa kok tubuh fisik saya sakit, geringan wae, seetik salesma, seetik panas tiris. Penyakit ada dua. Ada penyakit karena kesalahan berpikir, ada penyakit karena karma. Nih saya kasih tahu. Kalau kita sudah berusaha, semua kesalahan berpikir sudah dirubah, gering keneh wae, itu karma. Tarima we lah, tamu. Tarima we tamu. Tapi kalau kita tahu ieu teh lambung teh naon teh perih teh seseitan teh stres gitu kan. Udah tahu penyebab stresnya karena kita terlalu banyak pikiran. Robah we pikiran, cager insyaallah. Jadi kalau udah belajar dengan saya nanti akan ada razia. Nanti saya akan nyuruh Kang Yudi minggu depan mah. Pariksa eta dina kantongna teh bisa aya obat nyeri sirah. Biar aku sudah belajar spiritual nyeri sirah kene wae. Nanti Kang Yudi periksa. Tanupang lobana obatna berarti dari situ indikator, berarti spiritualnya enggak jalan gitu. Loba teuing pangajian. Ya, jadi keren ya Quran itu. Jadi dari tadi itu coba bisa enggak menguntai tadi? Kok Ibrahim bertanya terus seperti itu?
Itu sebetulnya pertanyaan dari kita kepada kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, betul nggak kita ini sudah bebas dari berhala? Betul tidak? Gampang indikasinya. Gering kene atau nabi kecager gitu. Kesimpulannya gitu. Betul nggak? Jadi kalau kita sekarang ini sudah sehat, penuh keceriaan, penuh sukacita, sudah jadi sumber keindahan, sumber cinta bagi semesta. Siapapun orang rindu bertemu kita, itu teh sehat, berarti itu spiritualnya udah mulai benar. Jadi pertanyaan Ibrahim tadi itu sebetulnya pertanyaan yang dirinci di dalam Al-Quran untuk memberitahu kepada kita, apakah saya ini sudah betul-betul ya berada di sumber keberadaan saya, atau saya masih terpisah oleh ilusi keterpisahan saya. Itu saja. Makanya kalau diurut tadi, kan pertanyaan Ibrahim itu pertanyaan tentang ketuhanan, bukan? Kenapa kok ujug-ujug pertanyaannya kok urusan gering, urusan sakit? Kan kelihatan gak nyambung. Jadi ayat ini memberikan isyarat kepada kita, sebenarnya kalau spiritualitas seseorang itu sudah bagus, kesadaran sudah bagus, tandanya itu sehat. Nah gimana kalau saya kan sudah tua, udah gak bisa lari seperti dulu lagi? Gak apa-apa, itu hukum alam. Hukum alam. Tapi tua dalam keadaan sehat beda dengan tua geringan. Karena kelihatan ya kalau orang yang di sininya masih mumet, udah ya kelihatan lah, kelihatan. Banyak permisinya. Lihat kayak Ayah Asep tuh. Sehat. Makanya di Cileunyi disebutnya Rambo. Ya, tahu Rambo? Rambutnya bodas. Iya, kalau jalan kemana-mana nggak pernah pakai sandal, pakai sepatu. Makanya sehat. Gitu. Padahal usianya sudah luar biasa. Masih mencung, masih maco. Gitu. Pikiran bebas, merdeka. Jadi kalau belajar agama itu terlalu banyak rasa bersalah, akibat kita mendengarkan terlalu banyak hukuman dan ancaman, tinggalkan itu, nggak benar itu. Sautik-utik neraka, sautik-utik neraka. Tong ngaji di tempat gitu, ya. Nanti jadi rusak ya alam bawah sadar kita. Betul nggak? Makanya agama itu rasa bersalah. Ngagambarkeun Allah teh tukang nyiksa, mengazab, hayo we Allah teh kitu. Lain Allah eta mah si eta. Ya, Allah mah teu kitu, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu tidak pernah menghukum. Saya kasih tahu, Allah tidak pernah menghukum. Dia cuman mengingatkan kita supaya kita tambah baik, itu saja. Kenali makanya Allah. Tong percaya ka si eta. Allah teh sautik-sautik mengazab. Cenah jiga hayam tah diasupkeun ka nu dreum, diangkat. Eta mah tukang hayam. Jauh-jauh. Iya. Di belum cenah dinusunu. Eta mah tukang bakar ikan. Lain Allah. Hanya Allah gitu. Allah mah teu kitu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, welas asih. Allah luar biasa. Hoyong eueut langsung panangan digerakkeun. Leres? Iya. Atel tuh langsung we Allah mah. Sugan kadoa lah, ya Allah. Atel ya Allah. Punten ya Allah, ya panangan katuh abdi. Ya Allah, atel ya. Nunggu dikabulkan dulu. Nunggu dikabulkan dulu. Henteu. Begitu atel tuh langsung bagernya Allah. Jadi Allah nusok nuna-nuna eta mah Allah ciptaan ibu bapa menang sorangan. Allah na kitu. Da Allah mah teu kitu. Karaos? Itu. Kita tutup saja kajian kita, semoga semua yang saya sampaikan menjadi berkah. Seringnya kalian datang ke sini mendapatkan energi yang berkah dari sini. Bawalah energi itu ke dalam kehidupan, praktekkan. Kalau sudah tahu, praktekkan. Agama menjadi eksis kalau kita mempraktekkan yang kita tahu. Praktekkan dalam kehidupan, insya Allah. Ya, saya selalu support ya
Semoga kalian semua selalu damai, sehat, bahagia, berkelimpahan rezeki tanpa batas. Jangan dibatasi Allah dengan pikiran kita. Ya, jangan minta bis sama Allah. Siapa tahu Allah mau ngasih pesawat. Minta motor ke Allah. Kalau tadi narik di Brebes dan minta motor ke sepeda. Ya, cing atuh ka Allah tong kitu-kitu teuing, ya. Allah Maha Kaya itu buktikan bahwa Dia Maha Kaya, akan mencukupi semua kebutuhan hambanya. Ya, itu harus kuat menghadapi kehidupan. Siapkan diri kita menghadapi segala kontradiksi dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.